Golkar Depok menang. Golkar Depok, Golkar Depok. Terima kasih. Pertama buat Golkar. Dan saya hormati Ketua KPUD Kota Depok, dalam hal ini dari Bapak Nana Subarna, Pak Nana, beliau sampai di tempat kami beserta dengan jajarannya, ada Bang Jayadi beserta Bibi yang datang. Kemudian rekan-rekan dari Bawaslu Kota Depok, Ketua Ibu Bulu ini, selamat datang Bu. Beliau kami dengan seluruh jajarannya, Mas Didi Selamat Permana, Mas Suryono, Willy Sumarli dan Bung Andre ya. Alhamdulillah hari ini pertama tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ketua Golkar kami Bung Parabi Elbos atau dengan nama lengkap Dr. Parabi Elbos Sarafik berhalangan hadir karena dipanggil oleh Ketua Umum Partai Golkar. Tentu kami mewakili beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Itu sudah kenal semua. Di depan ada bendahara Partai Golkar Kota Depok sekaligus Wakil Ketua DPRD Bung Pak Haji Tajudin. Tepuk tangan beliau. Ini adalah anggota fraksi Partai Golkar Pak Haji. Sekedar ada Partai Golkar menyelenggarakan atau konsisten terhadap gerakan-gerakan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar saat dulu saja adanya, tapi sepanjang perjalanan sampai hari ini Golkar Depok juga khususnya terus melaksanakan kerja-kerja politik, kerja-kerja untuk masyarakat dan sebagai supporting keseluruhan Partai Golkar secara umum di Indonesia. Dan mudah-mudahan Golkar Depok akan kembali kepada kejayaannya seperti di tahun 1999. Ini akan kita upayakan, kita berusaha. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan negara dapat bersinergi secara baik terus-menerus sampai di 2024. Ini nggak ada pergantian sebenarnya, jalan ya? Oh ada? Oh iya, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi lobbynya udah nggak capek gitu. Jadi mudah-mudahan Bawaslu tapi jadi lagi. Ini istimewa, pengalaman ini adik kelas saya di IAIN, Andre kan di kelas saya di IAIN Jakarta. Saya sih selalu doain, semoga jadi. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan jaya untuk kita semua, jaya untuk Kota Depok, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat di sedang lumayan peringatan dari Nasional COVID. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa beraktivitas masing-masing. Terima kasih. Golkar Depok menang. Golkar Depok menang. Golkar Depok menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian Bang Ilyas Indra Senior Wing, yang sama kita hormati seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kota Depok, ada Pak Haji Tajudin, juga ada Pak Nur Hasim dan seluruh pengurus DPD Partai Golkar yang saya hormati. MC juga senior saya, Pak Wayan, banyak senior di situ. Ada juga teman sekelas dengan ketua PK, sekali itu teman dulu. Jadi serasa ketemu reunian lah dengan teman-teman lama gitu ya. Yang saya hormati pula Ketua Bawaslu Kota Depok beserta seluruh jajaran anggota Bawaslu. Kalau Bawaslu komplit, berlima-lima datang. Kalau saya cuma bawa Pak Jayadi sama Pak Hamidi aja. Yang dua lagi ada kegiatan yang lain. Serta Bapak Ibu seluruh pengurus atau unsur dari
DPD Partai Golkar Kota Depok yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami dapat lagi KPU Kota Depok ini sangat apresiasi kepada Partai Golkar atas sambutannya yang luar biasa. Tepuk tangan Bang. Dan juga dibarengi dengan Bawaslu-nya gitu. Jadi kita punya agenda sendiri-sendiri, tetapi hari ini kita dibarengi kedatangannya dengan Bawaslu dalam satu bingkai dialog interaktif luar biasa Partai Golkar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah kita melaksanakan merampungkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pilkada, tentu kemudian yang menjadi PR tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan untuk pelaksanaan pemilu, di mana sebagaimana kita tahu bahwa telah disepakati terkait dengan pelaksanaan pemilu tersebut. Hari H-nya itu adalah hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kita akan melaksanakan pemilu, di mana kita akan menggunakan pilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kota. Karena regulasinya masih sama, yaitu berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka kegiatannya pun sepertinya akan mirip dan mungkin masih sama dengan apa yang pernah kita lalui pada 2019. Kita akan berhadapan dengan 5 jenis surat suara dan 5 kotak suara di 2024 yang akan datang. Kecuali nanti kalau ada di tengah jalan ada regulasi yang berubah. Nah, kemudian di 2024 itu selain kita menggunakan hak suara kita untuk 5 jenis pemilihan tadi, di akhir tahun tersebut pada tanggal hari Rabu 27 November 2024 kita juga akan menggunakan hak suara kita untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi di awal Februari kita pemilu serentak, kemudian di akhir di November kita akan melaksanakan pilkada serentak. Karenanya kami merasa perlu untuk menyampaikan ini jauh-jauh hari. Utamanya adalah kepada peserta, Bapak Ibu sekalian yang ada di Partai Golkar Kota Depok ini. Karenanya kami yang saya hormati tentu saja Ketua kami Ketua Partai Golkar Bapak Abdul Fakir yang saya hormati Ketua Harian Bang Ilyas, yang saya hormati Bang Atiri sebagai bendahara sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Depok, yang saya hormati teman-teman pengurus DPRD Kota Depok dan para ketua partai kecamatan Kota Depok, yang saya hormati tentu saja Nana Sumarna sebagai Ketua KPU Kota Depok dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu Ibu Luri, selamat datang Bu di rumah Golkar. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan sehingga dapat berkumpul dialog interaktif antara Partai Golkar dengan Ketua KPU dan jajarannya dan Ketua Bawaslu dengan jajarannya. Selawat dan salam mari kita panjatkan sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya yang kita hormati. Semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Yang saya sampaikan satu, kita tahu bahwa di Depok ini kemarin untuk yang tidak ikut partisipasi pemilu itu cukup banyak. Ini adalah tugas kita semua, baik itu Ketua KPU, Ketua Bawaslu maupun partai maupun masyarakat, terutama kalangan kaum milenial. Itu tidak mudah dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang ada di
Indonesia ini khususnya di Kota Depok. Yang kedua, untuk Pak Nana, Ketua KPU, mohon saya kemarin dari Dapil Kecamatan Takos, Pak. Ini untuk menjadi acuan koreksi selektif Bapak untuk memilih keputusan partai mendukung tapi penyelenggaranya kurang, dalam tanda kutip kurang baik. Mohon menjadi perhatian Bapak sebagai Ketua KPU di Kota Depok ini. Karena biar bagaimanapun tanggung jawab Bapak ini sangat berat. Bagaimana negara dan wakil-wakil rakyat yang intelektual berwibawa membela rakyat yang dalam ada di tangan Bapak. Saya berharap mungkin juga pada kader-kader yang kemarinnya, mohon Bapak selektif untuk memilih PPK yang jujur dan adil. Saya harap itu aja. Semoga Bapak akan selalu sukses dan Bapak akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, langsung datang surat DPT itu kan, langsung datang ke tempat untuk pencoblosan. Lalu di situ dia itu agak dipersulit, katanya menggunakan KTP elektronik saja bisa, ternyata tidak bisa. Lalu disarankan untuk meminta kepada kadernya yang memberikan surat DPT tersebut. Kalau untuk pertanyaan saya, apakah selain dapat surat itu ada aplikasi tertentu anak-anak? Misalkan seperti kayak kita coba vaksin saja, kita sudah ada secara manual nulis nama, misalkan gitu kan. Misalkan tidak ada surat itu, apakah bisa? Kalau kita sudah mengisi aplikasi bahwa nama kita tertera di aplikasi tersebut dan bisa memberikan bahwa kita sudah terdaftar begitu. Bahwa kita tanpa ada surat itu kita bisa masuk untuk itu. Itu saja saya rasa Pak. Semoga jawabannya baik ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU, Bawaslu memang ini sebenarnya udah kenal ya. Tapi dengan ada satu lagi ini jadi tambah masih orang yang sama juga gitu. Pertanyaan saya sih memang nggak jauh beda dengan pertanyaan yang di pertama. Bisa tidak di PPK ini orang-orangnya jangan dia lagi gitu. Soalnya selama ini banyak sekali yang kita lihat dari tahun ke tahun ketua-ketua apakah diseleksi atau tidak gitu. Kalau misalnya ada perubahan pasti pemilih kita juga pasti dengan caranya juga mungkin ada perbedaan lagi gitu. Lalu yang orang yang masih di juga kita nggak tahu di belakang ini gitu. Contoh kemarin itu 2019 memang ya ini mah pengalaman juga ya. Ketika kita ada di bumi nyata penghitungan ternyata malam-malamnya sudah ke di Pancoran Mas gitu. Nah saya juga akan bertanya, ada apa sih sudah benar-benar di bumi nyata? Apakah biar dirinya error? Karena kenapa gitu? Ini Pak Ketua, mohon maaf dan lebih jelas dari kedatangan jangan sampai calon-calon legislatif ini yang udah berjuang di bawah benar-benar suaranya tinggi, ternyata jalan endingnya lep aja gitu. Soalnya incumbent lagi, maka bahasa kita mah begitu. Nah, kita kan juga pengen yang mewakili rakyat juga gitu. Ini yang pertama. Nah yang kedua, untuk di Bawaslu. Nah di Bawaslu itu setiap calon-calon ini kan mau sosialisasi turun harus memberikan laporan di masing-masing dapilnya caleg ini turun memberikan laporan kegiatannya di mana ada laporannya. Apakah laporannya itu setiap kegiatan kita turun dari Bawaslu ke Polres ke bawah lagi di namanya apa ya, kelurahan, PL ya, lapangan, PPL ya Bu, ya gitu. Nah selalu memantau setiap calon-calon ini turun di bawah gitu. Nah katanya kalau turun itu si calegnya ini bisa membawa prestasi gitu. Nah yang saya pertanyakan apakah benar gitu. Yang
selama sudah si calegnya datang, negara mengunjungi, mendatangi daripada partai politik yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan mitigasi terhadap apa-apa kekurangan-kekurangan pada saat yang lalu, untuk kita bisa perbaiki pada saat yang akan datang. Tujuannya memang seperti itu. Kita bisa melakukan evaluasi apa-apa yang disampaikan. Makanya saya sangat senang apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fauzi. Misalnya yang pertama terkait dengan rekrutmen badan ad hoc. Ini juga menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Jadi proses rekrutmen badan ad hoc itu, PPK, PPS, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara di kelurahan, itu termasuk salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam proses rekrutmen itu juga banyak turunannya. Mulai kami mengumumkan, membuka lebar siapapun yang ingin ikut seleksi sebagai penyelenggara. Kemudian sampai dengan kami berlima di KPU itu melakukan pleno, menetapkan siapa yang kemudian akan kita sahkan, akan kita putuskan sebagai badan ad hoc atau penyelenggara yang akan bertugas di tingkatan bawah. Mulai dari dia sebagai PPKK, PPSK sampai dengan petugas di TPS. Itu memang menjadi bagian dari tahapan yang kita lalui. Nah, kalau berbicara 2019, memang rekor ya Pak Posnya. Buat kami ini di internal juga geleng-geleng Pak, gitu kan. Karena terarah kalau PKN yang lama menjadi review lalu ke depannya gitu Pak. Harapan saya. Jadi kami pada saat 2019 kami sampaikan kepada seluruh petugas negara, kalau Anda bekerja benar sesuai dengan ketentuan, satu ritme dengan kami di komisioner di tingkat kota, berhasil melaksanakan pemilu 2019, maka kami akan ajak lagi di pilkada. Itu kami sampaikan. Maka ketika yang tadi udah dicap sama Pak Fauzi, cek aja. Kalau kita ada namanya jaga pemilih itu, jadi kita juga meningkatkan pemilih itu sendiri Pak. Namun sekali lagi mohon maaf, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memang kadang-kadang seperti pandemi kemarin contoh, di satu sisi ingin kampanye, ingin kumpul-kumpul dan sebagainya. Tetapi kami juga diatur oleh sendiri, yang mana harus 50 orang, tidak boleh harus jaga prokes dan sebagainya. Jadi kami juga mengacu kepada PKPU sendiri. Kalau cincai itu bagi kami sangat sensitif. Tidak mungkin kami bisa cincai. Nanti ada terkesan nomor piro wali piro, salah lagi kami. Jadi bukan tidak menghalangi hak pilih, tapi ada cara-cara lain yang diperhatikan barangkali yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya yakin bapak-bapak sekalian juga sudah memahami. Tidak mengajarkan, pasti ada daerah abu-abu yang bapak bisa lihat di sana. Saya yakin bapak-bapak sekalian ibu dari Partai Golkar, Pak Dr. Ilyas Naga beserta pengurus jajaran DPD Partai Golkar dan bendahara sekaligus wakil ketua DPD Depok Pak Nurdin dan anggota dewan kita Pak Masim serta jajaran pengurus DPD Partai Golkar juga pengurus kecamatan maupun dalam hal berkaitan program kerja kami dalam hal Bawaslu Menyapa. Sebenarnya keinginan Bawaslu Menyapa ini banyak hal yang ingin kita lakukan. Tapi memang kalau Bang Nana itu sudah menjawab itu tidak butuh waktu banyak, karena dia itu selalu teratur dalam mensosialisasikan. Dia tidak capek-capek mensosialisasikan karena
bagaimana suksesi milu maupun pemilihan di Kota Depok ini berjalan dengan baik. Langsung saja, yang dipertanyakan oleh Ibu berkaitan dengan pengawas kami di Depok, apalagi ini berkaitan dengan kampanye. Kampanye itu kan memang banyak aturan, banyak hal yang sudah kita masukkan, memberikan masukan berkaitan dengan aturan yang tidak, yang tadi abu-abu menjadi jelas, yang tadi sama-sama, yang saya juga tidak mau peserta ini merasa terzalimi berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Ini tadi juga masukan yang sangat baik sekali berkaitan dengan jajaran Eko kita, karena itu lagi-lagi siapa lagi yang bukan kita sama-sama mengawasi bagaimana kondisi demokrasi di Depok kita. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan, memang kalau urusan izin perizinan itu kadang-kadang datangnya itu hanya global saja, karena kadang-kadang partai yang menyampaikan izin, kadang-kadang calegnya yang kita hanya partainya di sini. Tapi kalau caleg memang kita berkomunikasi bersama, gitu. Dan kita makanya menyampaikan kepada para rekan kita, ya silakan disampaikan, ditanyakan. Daripada ada kampanye, itu bagian dari pemberitahuan saja. Seenggaknya kalau ada pemberitahuan kan kita sama-sama bisa bukan sebagai mana-mana, tapi berjalannya demokrasi. Gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang turun berkaitan dengan jadwal, karena terkait jadwal itu kan bukan wewenang kami, tapi wewenang kepolisian. Memang perkara itu hanya bagian dari global, 3% kepolisian. Apalagi berkaitan dengan pemilu, berbagai banyak hal, banyak caleg ya, hampir 500 caleg yang bersamaan melaksanakan kegiatan kampanye. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan Pak Haji, terima kasih juga masukannya. Itu sudah kami manfaatkan tadi. Sebelum pilkada ini tadi, ada hal yang memang sama-sama tadi. Jadi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, ada antara yang dibolehkan dan dilarang. Makanya kemarin kita Kami dari media Pojok Margonda ingin menanyakan sudah sejauh mana kesiapan dalam pemilu di tahun 2024 Partai Golkar. Partai Golkar sebagai partai yang senior itu cukup siap mempersiapkan di 2024. Hari ini kita sudah melakukan fungsionaris di tingkat kota, pendataan fungsionaris. Fungsionaris ini adalah untuk mencari calon-calon anggota DPRD di tempat kota dan yang mungkin akan direkomendasi ke tingkat provinsi dan di tingkat RI ya. Golkar termasuk yang paling siap karena termasuk juga pendataan kartu anggota baru di seluruh masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Golkar. Untuk anggota, berapa jumlah kader yang diikut sertakan untuk 11 kecamatan? Totalnya saja. Pasti sesuai dengan dapil masing-masing. Sesuai dapil masing-masing. Kan jumlah dapilnya nanti bisa dihitung seluruh dapil kan. Dari 6 dapil itu. Untuk berapa target kursi di DPR, provinsi dan MPR? Golkar 11 tadi. Berapa? 11 kursi. 11 kursi. Untuk DPRD kota. Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup. Terima kasih, Pak.